Ya, Saudara Abdul Qofir. Oke, Bu. Eh, Nggih, monggo. mohon izin buat share screen. Untuk mentor sudah hadir nggih? Sampun iki Pak, sorry. Nah, nggih. Nggih, monggo. Pun kelihatan ya. Nggih, sudah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan judul Pemanfaatan website sebagai sarana bimbingan perkawinan secara online di KUA Ngadirjo. Sekilas untuk Ngadirjo itu terletak di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan 19 desa dan satu kelurahan dengan kurang lebih sekitar 54 ribuan warganya yang beragama Islam. Dan untuk menemukan isu utama di KUA Ngadirjo, saya menganalisa menggunakan metode APKL dan USG, di mana dari hasil analisa ini ditentukan isu utama yang akan menjadi latar belakang dari kegiatan aktualisasi saya, yaitu belum optimalnya bimbingan calon pengantin karena terkendala anggaran dan jadwal para catin di KUA Kecamatan Ngadirjo. Masalah ini cukup mendesak karena bimbingan BIMWIN atau bimbingan perkawinan ini adalah program wajib dari Kemenak berdasarkan amanat pasal 5 PMA nomor 30 tahun 2024 dan juga bagian dari tugas pokok KUA. Jika tidak segera diatasi maka Catin akan menikah tanpa pembekalan yang cukup dan ini dampaknya cukup besar ke depannya dapat menimbulkan tingginya angka perceraian, konflik rumah tangga, dan rendahnya pemahaman mengenai keluarga sakinah. Jadi, jika dibiarkan, masalah ini akan terus berkembang karena setiap bulannya itu selalu ada yang mendaftarkan nikah, kemudian untuk melaksanakan BIMWIN itu terkendala tidak adanya anggaran dan juga nantinya jadwal yang belum melaksanakan BIMWIN akan menumpuk. Kalau kita analisa menggunakan fishbone diagram dari segi SDM-nya, itu di KUA Ngadirjo terbatas untuk fasilitator bimbing ya di KUA Ngadirjo. Kemudian sejauh ini untuk metode klasikal atau tatap muka itu tidak bisa berjalan secara maksimal. Ditambah lagi calon pengantin sering terkendala mengikuti bimbing karena kesibukan kerja dan juga sebagian catinnya itu berada di jauh dari KUA. Sedangkan dari segi material untuk anggarannya tidak ada, ditambah lagi kita keterbatasan modul atau buku panduan untuk melaksanakan bimbing. Itu kalau kita analisa menggunakan fishbone diagram. Dan untuk rancangan atau matriks rancangan kegiatan aktualisasi ini, yang pertama saya akan melakukan perencanaan untuk mengoptimalisasi bimbing di KUA Ngadirjo. Dan untuk pelaksanaannya itu 2 hari dari tanggal 27 sampai 28 Agustus. Untuk tahapannya yang pertama itu berkonsultasi dengan Kepala KUA kaitannya dengan rancangan aktualisasi ini. Kemudian menentukan pokok materi bimbing untuk calon pengantin. Kemudian menentukan platform untuk pembuatan website dan yang terakhir itu menentukan nama domain atau alamat URL website Ngadirjo. Untuk output dari hasil kegiatan yang pertama yaitu terwujudnya persetujuan dari mentor, materi bimbing yang nantinya akan kita gunakan, kemudian platform untuk website dan nama domain atau URL. Kemudian untuk selanjutnya di kegiatan yang kedua itu melakukan persiapan untuk pembuatan website KUA Ngadirjo. Ini dilaksanakan dari tanggal 29 Agustus sampai 4 September dan untuk tahapannya itu yang pertama eh, menentukan hal-hal apa saja yang nantinya akan kita publis di website. Kemudian saya membuat rancangan website atau desain dasar UI UX untuk website Keuangan Dirjo. Kemudian saya juga mencari referensi untuk kode-kode atau source code yang diperlukan untuk pembuatan website. Hasil dari kegiatan yang kedua ini adalah materi atau hal-hal yang akan dipublish pada website, kemudian desain tampilan website, dan source code yang dibutuhkan untuk membuat website.
Kemudian di kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan website KUA Ngadirjo ini dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan 12 September. Untuk tahapannya yang pertama membuat akun blogger, membuat blog baru dengan keyword domain KUA Ngadirjo. Kemudian melakukan editing pada template blog secara manual dengan membuat beberapa halaman. Yang pertama yaitu halaman utama berisi profil, layanan, info layanan publik, galeri, dan form untuk kritik atau saran. Kemudian membuat halaman bimbing yang isinya itu berupa video pembelajaran, modul, post-test, dan absensi. Kemudian tambahan membuat halaman tentang persoalan-persoalan kepenghuluan. Output dari kegiatan ketiga ini adalah akun blogger KUA, template website, kemudian website KUA Ngadirjo yang berupa halaman utama, halaman bimbing, dan halaman persoalan-persoalan kepenghuluan. Kemudian selanjutnya di kegiatan yang keempat itu kita melakukan uji coba website KUA Ngadirjo. Ini pelaksanaannya 2 hari, tanggal 15 sampai 16 September. Untuk tahapannya yang pertama melakukan uji coba website bersama mentor, kemudian memperbaiki dan menyempurnakan website sesuai dengan masukan dan arahan dari mentor. Kemudian yang terakhir kita lakukan uji coba lagi, final sebelum dilakukan indexing. Untuk output dari kegiatan keempat ini adalah website KUA Ngadirjo yang siap digunakan oleh publik. Kemudian yang terakhir kegiatan kelima adalah pemanfaatan website KUA Ngadirjo sebagai media optimalisasi bimbing secara online dan informasi layanan publik. Ini dilaksanakan dari tanggal 18 sampai 3 Oktober, 18 September sampai 3 Oktober. Dan untuk tahapannya yang pertama itu melakukan indexing website dan menyempatkannya di Google Business. Kemudian berkoordinasi dengan rekan-rekan untuk mensosialisasikan adanya website KUA. Kemudian memfungsikan website KUA Ngadirjo untuk bimbing Catin dan media atau platform informasi publik. Kemudian yang tahapan terakhir yaitu testimoni dan evaluasi pelaksanaan bimbing melalui website KUA Ngadirjo. Sekian mungkin untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya untuk kesempatan kami berikan kepada mentor, kepada Bapak Mu Ansori, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak penguji, yang terhormat Ibu moderator, pagi ini kami sangat bersyukur bisa bergabung dalam presentasi rancangan aktualisasi program ini. Terus terang kami merasa beruntung dan sangat bangga atas kehadiran Saudara Abdul Ghafir di KUA Kecamatan Ngadirjo. Salah satu isu penting yang perlu digarap oleh kantor urusan agama adalah mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kita semua sudah tahu bahwa salah satu tantangan besar keluarga Indonesia adalah tingginya angka. Bimbingan perkawinan perlu dilaksanakan. Salah satunya adalah untuk mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia. Namun sayang sekali bahwa kegiatan bimbingan perkawinan di hampir semua KUA tidak bisa berjalan secara optimal dan tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kami sebagai penghulu kadang-kadang sering berkelakar bahwa penghulu itu disuruh maju perang tetapi tanpa dipersenjatai
dan tidak ada bekal sama sekali. Contohnya, kita diwajibkan untuk mengadakan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, tetapi tidak ada anggaran sama sekali. Oleh sebab itu, kehadiran Saudara Abdul Ghafir ini punya rancangan aktualisasi yang sangat bagus, yaitu mencoba memanfaatkan website sebagai sarana bimbingan perkawinan secara online. Tahun-tahun kemarin memang kadang-kadang ada anggaran untuk mengadakan bimbingan perkawinan secara klasikal, tetapi juga tidak mudah dalam pelaksanaannya karena ada beberapa kendala. Contohnya, calon-calon pengantin itu mereka memiliki kesibukan kerja, sehingga ketika kita undang, partisipasi mereka, kehadiran mereka juga sangat minim. Kemudian ada juga calon pengantin itu yang tempat tinggalnya jauh dari KUA. Ini juga menjadi kendala tersendiri. Oleh sebab itu, kehadiran Mas Abdul Ghafir di KUA Kecamatan Ngadirejo betul-betul memberikan kemanfaatan, terutama dengan mencoba membuat rancangan aktualisasi program, yaitu pemanfaatan website sebagai sarana bimbingan perkawinan secara online di KUA Ngadirejo. Ini sudah kita buka-buka rancangan-rancangan yang bersangkutan, ada beberapa video, ada 6 video yang sudah ditampilkan di rancangan aktualisasi program dan sudah sangat bagus. Ada konsep dasar perkawinan, kemudian ada video tanggung jawab suami istri dalam perkawinan, ada komunikasi dalam perkawinan, kemudian ada tantangan dalam perkawinan, di situ sudah lengkap. Harapannya nanti calon pengantin yang mendaftar agar membuka video-video itu, setelah selesai membuka, menyimak, memahami yang ada dalam video itu, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan post test. Soal-soalnya sudah saya lihat cukup bagus, representatif, yang mudah-mudahan ke depan calon-calon pengantin ini sebelum mereka nikah mempunyai bekal yang cukup, sehingga mereka calon-calon pengantin itu mampu mewujudkan keluarga yang bahagia, sejahtera, kokoh, kekal abadi. Demikian dari kami. Yang jelas, rancangan aktualisasi dari Saudara Abdul Ghafir ini betul-betul sebuah terobosan bagi KUA Kecamatan Ngadirejo. Mudah-mudahan calon-calon pengantin ke depan ini, terutama di Kecamatan Ngadirejo, sebelum mereka melaksanakan akad nikah, betul-betul memiliki kesiapan mental, psikologis yang lebih bagus. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan rancangan aktualisasi Saudara Abdul Ghafir kedepannya bisa kita terapkan lebih optimal, sehingga calon-calon pengantin betul-betul memiliki kesiapan fisik dan mental yang lebih bagus sebelum menjalani akad nikah. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhansori ya, yang telah memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi dari Saudara Abdul Ghafir. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SHG MSI, selaku penguji. Waktu kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Rizka.
sahabat saya dan guru saya, Pak Dr. Haji Muhammad Ansori, saudara presentator tadi, tolong judulnya ditayangkan, Abdul Qofir. Ya, pemanfaatan website sebagai sarana bimbingan perkawinan secara online di KUA Ngadirejo. Tujuan saudara itu memanfaatkan website sebagai sarana bimbingan, itu karena apa? Karena kalau kita keterbatasan anggaran buat melakukan bimbing, jadi saya membuat website dengan platform yang gratis yaitu Blogspot. Dan itu Nah, bikin ini itu maksud sampean untuk user, itu bikin ini itu untuk apa? untuk pelaksanaan bimbing sama media informasi publik. Bikin Lah website. itu, lah ya sampean bikin itu karpe sampean untuk apa? Untuk pelaksanaan bimbing sama media informasi publik. Lebih utamanya untuk pelaksanaan bimbing, Pak. Bukan begitu. Lek sampean nggak ingin nih, itu apa sih yang terjadi Oh kalau ya, sampean nggak bikin jadi begini? itu kalau saya tidak membuat rancangan ini, bimbingan perkawinan itu tidak bisa terselenggarakan dengan maksimal karena itu keterbatasan anggaran, Pak, dari Lah tujuan bimbingan perkawinan itu gaya apa? Menunjukkan apa? bimbingan perkawinan itu untuk membekali calon pengantin berumah tangga, gitu, Pak. Nah, kalau berarti tujuan saya itu meningkatkan pelayanan pernikahan gitu. Mana judulnya tadi? Mana judulnya? Oke. Ya, judul saya itu mau meningkatkan pelayanan eh, bagi pengantin gitu. Oke. Pelayak Gitu. pelaksanaan bimbing tujuannya untuk melaksanakan bimbing soalnya selama ini pelaksanaan bimbing itu nggak maksimal karena keterbatasan anggaran, tidak adanya anggaran. Jadi dengan menggunakan website yang tidak memerlukan anggaran itu bisa terselenggara bimbing dengan baik seperti itu, Pak. Ya, sama satunya dari mana? S1 dari UIN Wali Songo Semarang. Sajane sampean itu bukan untuk peningkatan bin-win, tapi peningkatan perkawinan layanan KUA itu biar bagus. Lah, sajane tujuan kan itu. Ayo, masuk ujuk-ujuk sampean itu enggak bimbingan perkawinan kan enggak, supaya layanan KUA Ngadirejo itu bagus. Dalam hal apa? Bimbingan perkawinan. Kan itu kan? Oke, Pak. Nah, iya kan? Oh, masuk sama ujuk-ujuk nggak bin-bin gitu kan tidak. Supaya sama sebagai person baru di KUA Ngadirejo itu bisa memberikan pelayanan bagi siapapun yang berhasrat untuk menikah. Cara nih salah satunya bin-bin kan gitu kan. Rafa kan gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, Oke, Pak. KUA itu disingkat ya, jadi akronim Kantor Urusan Agama Ngadirejo. Fokus terakhir itu bukan kecamatan, tapi kabupaten. Di kantor urusan KUA Ngadirejo Kabupaten Gunung Kidul, gitu ya. Temanggung, Pak. Ya, Temanggung. Loh, coba kan, saya nggak tahu kan kalau Ngadirejo saya pikir Gunung Kidul. Nah, jadi Ngadirejo, Temanggung, gitu ya. Oke, Pak. Wes. Terus besok selama sebulan, sampean itu kan balik lagi ujian hasil. Oke. Menunjukkan karya sampean itu berupa eviden apa kepada saya? Berupa website KUA Ngadirejo dan juga hasil dari pelaksanaan bimbing berupa absensi sama hasil post test. Websitenya Oke, itu Pak. ada nggak selama ini sebelum sampean masuk itu? Belum ada. Saya masuk itu baru coba-coba bikin website dan ini mau saya aktualisasikan di rancangan ini. Sebelumnya udah Ya, webs- rancangan-rancangan seperti itu. website itu belum punya ya berarti ya. Kantor sampean itu belum punya ya. Sampun cuman saya yang bikin tapi belum sempurna, Pak. Ini akan saya sempurnakan ketika rancangan aktualisasi.
Ya, kenapa kok itu saya tanya? Karena kalau sudah ada, Pak, itu bukan hanya manfaatkan, tapi optimalisasi. Oh, gitu. Berarti benar sudah, benar. Berarti belum ada sama yang bikin, gitu kan? Nggih. Nah, setelah itu website itu nanti bilik-biliknya, kamar-kamarnya itu isi apa ae? Di sini niki Pak, ada halaman utama, kemudian Hmm, halaman buat BIMWIN, pelaksanaan BIMWIN, kemudian ditambah lagi kita boten. masukkan Halaman pertama itu halaman koyo opo? Narasinya berupa apa pertama itu? halaman utama itu berupa profil KUA Ngadirjo, kemudian ada di bawahnya itu info layanan publik, kemudian ada galeri sama form buat kritik dan saran. Hanya itu aja, nggak ono berita-berita tentang apa jenenge KUA melakukan apa gitu. Eh, Mungkin kedepannya bisa ditambahkan Pak, cuman untuk fokus karena keterbatasan waktu 1 bulanan ini, kita fokusnya buat halaman yang ini dulu untuk pemanfaatan halaman utama, yaitu untuk membuat halaman utamanya itu berupa profil, info layanan publik, kemudian galeri, form, dan kritik saran. Maka di halaman buat BIMWIN itu isinya berupa video pembelajaran, modul berupa PDF keluarga Sakinah Niko, terus ada post test setelah mengikuti menonton video itu kita ada post test, kemudian hasil post test itu di screenshot buat absensi gitu. Ada form buat absensi juga itu di halaman Baik, zaman asli mana? Zaman itu asli mana? asli Temanggung. Oh, baik. Cukup dari saya. Terima kasih Bu Rizka dan Pak Mentor. Saya kembalikan. Oke. Jadi ya, Nah, pokoknya besok harus presentasi itu ya. Siapa? Ya, makasih. Oke. oke, baik. Terima kasih kepada Pak Dr. Haji Muhammad Toha yang telah memberikan saran masukan demi penyempurnaan rancangan aktualisasi. Oke, pada Bapak Moh Ansori, terima kasih Bapak telah bergabung di ruang Zoom meeting. Ya, selamat Mas Abdul Gofir ya telah melakukan seminar rancangan aktualisasi. Baik, terima